Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Desa dan Ibu-Ibu yang telah hadir dalam acara kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan materi penyuluhan terkait dengan stunting atau yang biasa dikenal dengan istilah kerdil, dengan tujuan untuk mengurangi angka stunting yang terjadi pada balita. Apa sih itu stunting? Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Definisi sendiri dari stunting merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada balita, yakni tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya, atau kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dan dalam waktu yang lama. Sehingga biasanya anak-anak yang mengalami stunting memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan terlambat. Yang kedua, pertumbuhan gigi terlambat. Yang ketiga, usia 8-10 tahun biasanya anak cenderung menjadi lebih pendiam dan tidak melakukan banyak kontak mata. Yang keempat, tampak wajahnya lebih muda dari usia. Yang kelima, tanda pubertas terlambat. Dan yang terakhir, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Selain itu, ibu-ibu tahu nggak sih bagaimana proses terjadinya stunting? Proses terjadinya stunting dimulai dari prakonsepsi ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia, dan akan menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak memadai kebutuhan ibu dan si calon bayi, dan juga jika ibu hidup di lingkungan yang memiliki sanitasinya kurang. Di sini terdapat faktor penyebab dari stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil maupun anak balita. Selain itu, ada penyebab lain dari stunting. Yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik. Contohnya, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Yang kedua, 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif, atau 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan belum mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan untuk faktor yang kedua, yaitu kurangnya akses ke makanan bergizi. Contohnya, 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia atau makanan bergizi sangat mahal. Dan untuk faktor yang ketiga, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Contoh, 1 dari 5 rumah tangga masih buang air besar di tempat terbuka, atau 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses air minum yang bersih. Dan faktor penyebab stunting yang terakhir yaitu terbatasnya layanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, masa kelahiran, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Contoh, 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD atau pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, 2 dari 3 ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai, atau menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu, dan tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan imunisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari dampak balita yang mengalami stunting. Balita yang mengalami stunting memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendeknya yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme tubuh. Sedangkan untuk jangka panjang yaitu yang pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Yang kedua, menurunnya kekebalan tubuh sehingga anak mudah sakit. Dan yang ketiga, resiko tinggi munculnya terkena penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Nah, untuk mengatasi balita yang mengalami stunting, di sini terdapat komponen utama dalam penanggulangan stunting. Yang pertama, ada pola asuh. Yang kedua, ada pola makan.
Dan yang ketiga, ada air bersih ataupun sanitasi. Di sini pola makan itu mencakup isi piringku. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah. Setengah lagi diisi oleh sumber protein hewani maupun nabati dengan porsi lebih banyak dari sumber karbohidrat. Bisa dilihat di sini ya ibu-ibu, contoh-contohnya. Contoh sayur dan buah itu ada pisang, ada pepaya, ada jeruk, ada apel, dan juga ada kiwi. Untuk sayurnya itu ada wortel, ada kubis, ataupun brokoli. Dan untuk protein hewani itu ada ikan, telur, daging merah, dan juga ayam. Sedangkan untuk protein nabatinya itu ada tahu, tempe, oncom, ataupun gembus. Sedangkan untuk sumber karbohidrat itu ada beras, oatmeal, mie, ataupun roti. Untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang ibu hamil dalam sehari makan mencakup 3 kali makan utama, 2 kali selingan, 2 kali protein hewani, 1 kali protein nabati, 2 kali sayur, dan 1 kali buah. Untuk buah, 1 kali buah setiap hari. Contohnya 5 kali per minggu buah kaya vitamin C seperti jeruk misalkan. Dan untuk sayur, 2 kali sayur setiap hari termasuk sayuran berdaun hijau, bisa brokoli ataupun bayam. Dan untuk protein hewani, 2 kali protein hewani setiap hari. Contohnya 1 kali per minggu hati, 2 kali per minggu belut, 3 kali per minggu telur, dan 4 kali per minggu ikan. Dan untuk protein nabatinya itu bisa tahu ataupun tempe ataupun oncom. Dan untuk pola makan berdasarkan usia balita dibedakan menjadi 3. Yang pertama, usia 6-8 bulan. Yang kedua, usia 9-11 bulan. Dan yang ketiga, usia 12 bulan sampai 23 bulan. Untuk usia yang 6-8 bulan, berikan makanan bertahap mulai dari bubur halus 2-3 hari, lalu ditingkatkan menjadi bubur saring sampai menjadi bubur kasar. Selanjutnya, jumlah setiap makan diberikan sekitar 125 ml dan berikan jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi. Dan untuk buah, berikan buah yang dihaluskan sekitar 1-2 kali per hari. Dan yang paling penting adalah meneruskan ASI ya ibu-ibu. Dan untuk usia 9-11 bulan, yang pertama yaitu memberikan makanan bertahap mulai dari tim saring sampai nasi tim sebanyak 3-4 kali per hari. Selanjutnya, memberikan jumlah makanan sekitar 125 ml. Dan untuk makanannya itu bisa divariasikan sesuai umur dan kemampuan gigi bayi. Dan untuk buah, berikan buah yang dihaluskan atau finger food sebanyak 1-2 kali per hari. Contohnya finger food itu brokoli yang direbus ataupun buah naga. Pokoknya makanan-makanan yang halus gitu yang ibu, yang teksturnya itu lembut, yang tidak keras, biar menyesuaikan gigi anak. Dan yang paling penting lagi yaitu meneruskan ASI. Dan untuk yang terakhir yaitu usia 12-23 bulan. Yang pertama yaitu sama, memberikan makanan bertahap mulai dari nasi tim sampai makanan keluarga sekitar 3-4 kali per hari. Nah, untuk jumlah makanannya itu ditingkatkan ya ibu menjadi 175 sampai 250 ml dan variasikan jenis makanan si anak. Yang keempat, memberikan buah atau makanan selingan sebanyak 1-2 kali per hari. Dan yang lebih penting lagi ini ada ASI teruskan. Ingat ya ibu-ibu, teruskan ASI anak hingga umur 24 bulan. Sekian materi penyuluhan dari saya terkait stunting. Dan sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Ya ibu yang di belakang yang pakai jilbab merah, silahkan jika ingin bertanya ibu, sebutkan nama ya bu. Oke, akan saya jelaskan ya ibu. Sebenarnya
Ibu hamil sangat rentan mengalami anemia, dikarenakan anemia dalam kehamilan biasanya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan zat besi seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Namun, untuk memenuhi asupan zat besi tidak cukup hanya dari makanan saja. Itulah kenapa ibu hamil diwajibkan untuk mengonsumsi suplemen zat besi agar tidak terkena anemia. Dan apabila ibu mengalami anemia, dapat mengakibatkan keguguran, kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah yaitu kurang dari 2,5 kg. Dan bayi yang lahir dengan kondisi ini sangat beresiko mengalami gangguan kesehatan dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Bu, bayangin jika bayi yang lahir berat badannya kurang dari 2,5 kg, itu sekecil apa, Bu? Oke, baik, saya buka satu kali lagi pertanyaannya, Ibu-ibu. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Ya, Ibu, yang pakai jilbab biru, silahkan jika ingin bertanya. Iya, Ibu, namanya siapa ya? Oke, saya jelaskan ya, Ibu. Gejala anemia pada ibu hamil seperti pusing, mudah lelah, mata berkunang-kunang, kulit tampak pucat, sesak nafas, dan juga nafsu makan turun. Jika ibu mengalami gejala tersebut, segera konsultasikan ke dokter ya Bu, agar tidak membahayakan kesehatan ibu dan calon bayi. Nah, untuk makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, ikan, ayam, telur, sayuran berwarna hijau gelap, kacang-kacangan atau biji-bijian seperti kacang hijau, ataupun produk susu, dan gandum ataupun sereal. Nah, selain itu ya ibu hamil juga diwajibkan untuk mengonsumsi vitamin C seperti jeruk, stroberi, kiwi, brokoli, kembang kol, tomat, dan paprika. Baik, saya cukupkan sekian karena pertanyaan sudah saya jawab semua ya ibu-ibu. Dan semoga informasi yang saya berikan berguna bagi ibu-ibu semua. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu.